Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama terkait tugas kelompok kita mengenai pengisian tabel substansi. Dalam kegiatan diskusi kita hari ini, kita mengambil kegiatan pelayanan antrian online menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Kita langsung saja, kita mulai dari tahap kegiatan yang saya tambahkan. Yang pertama, mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku melalui Play Store atau App Store dan memastikan akun sudah terverifikasi. Yang kedua, masukkan menu antrian menu online, kemudian pilih lokasi kantor pertanahan, jadwal kunjungan, dan jenis layanannya. Dan yang ketiga, mengisi data diri sesuai dengan KTP, mengisi nomor telepon atau WhatsApp, dan nomor OTP yang akan terkirim secara otomatis via WhatsApp setelah mengisi nomor telepon. Yang berikut, mengisi semua persyaratan layanan dan akan muncul nomor antrian. Tunjukkan kepada petugas loket setelah nomor antriannya dipanggil. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau menambahkan di bagian output, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan mengenai output dari kegiatan pelayanan antrian online menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Ada pun yang pertama, yaitu masyarakat dapat mengakses aplikasi Sentuh Tanahku lewat perangkat milik mereka. Kemudian, masyarakat dapat memahami layanan-layanan yang dapat digunakan dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Akun terverifikasi dan siap digunakan untuk mengakses layanan melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian output yang kedua, yaitu masyarakat dapat melihat informasi jadwal antrian di aplikasi dan memilih sendiri waktu dan jenis layanan yang diinginkan. Kemudian, output di tahapan ketiga, masyarakat yang menggunakan layanan terverifikasi dan siap untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, keamanan atas kerahasiaan data pengguna aplikasi. Kemudian, output yang terakhir, seluruh dokumen persyaratan tersimpan dan terverifikasi oleh sistem. Masyarakat memperoleh nomor antrian online yang dapat digunakan untuk mengakses layanan ketanahan. Dan begitu Kak, dari output kegiatan ini bisa dilanjut. Baik, terima kasih Kak Rita. Kita lanjut ke output. Yang pertama, dari tahapan mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku. Baik, yang pertama dari nilai berorientasi pelayanan. Dari nilai berorientasi pelayanan kita memberikan panduan jelas dan bantuan bila pemohon mengalami kesulitan saat instalasi atau verifikasi. Yang kedua, akuntabel, yaitu ASN bertanggung jawab atas keamanan dan validitas akun yang terverifikasi. Yang berikut, kompeten, ASN menguasai penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku termasuk proses pendaftaran, verifikasi akun, dan mengatasi kendala selama proses pendaftaran. Yang berikut, harmonis, ASN bersikap sabar dan komunikatif dalam membantu pemohon memahami langkah-langkah instalasi dan verifikasi akun. Yang berikut, loyal, menjaga keandalan sistem agar pemohon mendapat layanan yang konsisten dan adil. Yang berikut, nilai adaptif, ASN aktif dalam memberikan solusi bagi pemohon yang menghadapi kendala teknis agar bisa mengakses layanan dengan baik. Yang berikut, kolaboratif, ASN bekerja sama dengan tim IT dan divisi layanan pertanahan untuk memastikan akun yang terverifikasi terintegrasi dengan sistem lain seperti antrian online. Yang berikut dari keterkaitan substansi agenda aduan terhadap kegiatan kedua, yaitu dari nilai orientasi pelayanan dengan sistem antrian online, masyarakat dapat memilih waktu dan layanan sesuai kebutuhannya tanpa harus menunggu lama di kantor. Dari sisi nilai akuntabel, pemilihan jadwal yang tercatat secara sistem adalah bentuk pertanggungjawaban dan transparansi. Yang berikut nilai kompeten, ASN yang mengolah antrian online perlu memahami sistem digital serta mampu memberikan panduan kepada masyarakat yang belum terbiasa. Yang berikut nilai harmonis, sikap ramah dan sabar saat memberikan arahan terutama kepada pemohon yang belum memahami sistem antrian online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Yang berikut adaptif, yaitu ASN mampu mengoperasikan, mengelola dan menyesuaikan diri dengan sistem digital baru demi meningkatkan efisiensi. Baik, terima kasih Kak. Di sini saya sudah menambahkan keterkaitan nilai ASN berakhlak dengan tahapan kegiatan yang ketiga. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Membantu pemohon yang mengalami kesulitan teknis dengan respon cepat dan solusi yang mudah dipahami. Dari nilai akuntabel bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan menggunakan informasi tersebut hanya untuk keperluan pelayanan pertanahan. Dari nilai kompeten, yaitu cepat mengatasi kendala teknis seperti OTP tidak terkirim atau gagal diverifikasi. Harmonis, ASN bersikap sopan, sabar, dan membantu masyarakat dari berbagai latar belakang, terutama yang kurang familiar dengan teknologi digital. Untuk nilai loyal, yaitu menjalankan prosedur dengan disiplin tanpa memanipulasi atau melewati tahapan verifikasi resmi. Nilai adaptif, ASN tanggap daripada pembaruan sistem atau perubahan teknis dalam mekanisme OTP atau aplikasi pendaftaran. Kolaboratif, saling berkoordinasi jika terjadi kendala teknis agar pelayanan kepada masyarakat tetap lancar. Untuk tahapan kegiatan yang keempat, keterkaitan nilai substansinya itu yang pertama, berorientasi pelayanan. ASN melayani masyarakat dengan ramah, jelas, dan membantu selama proses pengisian persyaratan.
nilai akuntabel, memastikan dokumen dan persyaratan yang diunggah atau diserahkan benar dan sah sesuai ketentuan, kompeten, ASN menguasai sistem pelayanan digital dan prosedur antrian sehingga mampu menjelaskan cara pengisian persyaratan dengan cepat, nilai humanis, berkomunikasi dengan baik antar petugas loket agar pelayanan berlangsung efektif sesuai nomor antrian. Dari nilai loyal, ASN menunjukkan kesetiaan terhadap prosedur dan kebijakan pelayanan publik dengan memastikan semua pemohon dilayani secara adil dan sesuai urutan. Adaptif, ASN tanggap terhadap perubahan sistem pelayanan atau pembaruan aplikasi antrian. Dan yang terakhir, nilai kolaboratif, yaitu saling mendukung antar pegawai agar pelayanan di loket tetap tertib, efisien, dan ramah bagi masyarakat. Itu dari saya, Kak Tian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ila. Kita lanjut ke teman-teman yang telah menambahkan di bagian kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Saya persilakan Kak Rio. Silakan Bang. Sebelum menambahkan terkait kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Seperti yang kita tahu, bahwa pelayanan antrian online ini melalui aplikasi Sentuh Tanahku memiliki keterkaitan dengan visi dan misi organisasi yang mana tertuang dalam peraturan menteri terkait rencana strategis Kementerian Antrian BTN. Yang pertama, keterkaitan dengan visinya adalah aplikasi Sentuh Tanahku mendukung pengelolaan layanan pertanahan yang berkualitas dan berkeadilan dengan memberikan akses layanan yang sama bagi seluruh masyarakat. Berikutnya adalah sistem antrian online menciptakan pelayanan publik yang lebih tertib, transparan, dan efisien sehingga meningkatkan kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Berikutnya, langkah ini selaras dengan upaya mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern dan berorientasi pada kemudahan, kepastian hukum, dan kepuasan masyarakat sejalan dengan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berikutnya, keterkaitan dengan misi pertama dalam rencana strategis kementerian. Yang pertama adalah pelayanan antrian online merupakan bentuk nyata transformasi digital di bidang pelayanan pertanahan. Berikutnya adalah dengan adanya sistem digital ini, kantor pertanahan mampu mengurangi antrian manual, mempercepat waktu layanan, dan mengintegrasikan data pemohon secara elektronik. Berikutnya, fitur dalam aplikasi Sentuh Tanahku seperti pemekaran antrian, pelacakan permohonan, hingga notifikasi status pelayanan memperkuat integrasi sistem informasi pertanahan secara nasional. Berikutnya, keterkaitannya dengan misi yang kedua adalah proses pelayanan menjadi lebih efisien dan terukur karena setiap pemohon memiliki waktu pelayanan yang pasti dan tercatat secara sistem. Yang terakhir, keterkaitannya dengan misi yang kedua adalah ASN yang melayani melalui sistem digital dituntut untuk kompeten, adaptif, dan profesional, memperkuat citra birokrasi yang berdaya saing tinggi di era transformasi digital. Mungkin itu saja sebenarnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menambahkan terkait penguatan nilai organisasi, yang dimana di sini berdasarkan Ketmen nomor 115 tentang melayani profesional dan terpercaya. Jika ditinjau dari penguatan nilai melayani, pada penerapan pelayanan antrian online melalui aplikasi Sentuh Tanahku merupakan perwujudan langsung dari komitmen melayani publik, di mana inovasi ini secara fundamental bertujuan untuk memprioritaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan efisiensi waktu. Selanjutnya, jika ditinjau dari penguatan nilai profesional, di mana kegiatan digitalisasi antrian ini menegaskan nilai profesional karena menuntut ASN pertanahan untuk adaptif terhadap perubahan dan kompeten dalam penguasaan teknologi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penguatan yang berdasarkan dari nilai terpercaya, di mana penggunaan sistem antrian online memperkuat nilai terpercaya dengan membangun transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan. Ketika masyarakat mendapatkan nomor dan jadwal pasti secara digital, hal ini menghilangkan ruang bagi praktik percaloan atau interaksi yang tidak perlu. Mungkin dari saya cukup, Kak. Oke, terima kasih Kak Ami yang sudah menambahkan di bagian penguatan nilai organisasi, dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi bersama dan sudah menambahkan. Mungkin hanya itu saja dari diskusi kita hari ini. Tanpa berpanjang kata, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kasih Kak.